Halo Sobat Fisika Dasar, kami dari kelompok 3 RBL Fisika Dasar 2 TPB 18A akan mempresentasikan kepada kalian mengenai video kami dengan judul Pembuatan Motor Listrik Sederhana Menggunakan Prinsip Gaya Lorentz. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dengan NIM 120410074 dari Program Studi Sains Aktuaria. Dan Prasetyo dengan NIM 1204173 dari TPB 18 Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Safa Intania Nafa dengan NIM 120410058 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kamorena Sisimarmata, NIM 120410046 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Putu Zeni Chandrika Kertayandan, NIM 120410057 dari Prodi Sains Aktuaria. Apa itu gaya Lorentz? Jadi, gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak yang berada dalam suatu medan magnet. Nah, untuk rumusnya sendiri, gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh arus listrik dalam suatu medan magnet ternyata menggunakan perhitungan kaidah tangan kanan. Dengan rumus sistematis sebagai berikut. F sama dengan IL cross P. Motor listrik merupakan sebuah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sebaliknya, alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Contoh motor listrik pada kehidupan sehari-hari seperti kipas angin, pompa air, mesin cuci, dan juga penyedot debu. Perubahan energi listrik menjadi energi mekanik dilakukan dengan mengubah energi listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnet. Maka dapat menghasilkan gerakan jika sebuah magnet ditempatkan pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet lain ditempatkan pada kedudukan yang tetap. Prinsip kerja motor listrik sederhana adalah ketika arus listrik yang dihasilkan oleh baterai dialirkan melalui kawat tembaga dan masuk ke dalam medan magnet akan memberikan sebuah gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop yaitu pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya akan menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan atau lilitan. Alat dan bahan yang digunakan ada baterai, lalu ada kawat tembaga berukuran 0,8 sebagai penyangga, kawat lilitan nanti, ada kawat tembaga berukuran 0,5, lalu ada magnet, ada gunting, pisau, dan tang. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat kumparan dari kawat tembaga berukuran 0,5. Itu bisa dilingkari dengan melalui baterai, dengan menggunakan baterai. Yang hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah membuat penopang untuk kumparan lilitan yang dibuat menggunakan kawat tembaga berukuran 0,8 yang akan jadi seperti ini. Nah, jangan lupa kalau sudah membuat kawat tembaga untuk penopang, kita kupas lapisan tembaga agar aliran listriknya mengalir. Di kawat kumparan juga di ujung-ujung kawatnya yang berfungsi nanti sebagai penopang kawat kumparan ini, kita kupas juga tembaganya.
dua-duanya. Kita sudah membuat dua dudukan untuk kumparan. Kita tempel di ujung positif dan ujung negatif. Di muatan positif dan muatan negatif, satu di muatan positif dan satu di muatan negatif. Setelah itu, yang kita lakukan adalah memasukkan kawat kumparan atau kawat dudukan tadi ke kawat penopang, dan jadi seperti ini. Setelah itu kita tempelkan magnet ke baterai seperti ini, dan hasilnya akan tampil seperti di video berikutnya. Jadi, kesimpulan dari percobaan ini adalah: pertama, variasi baterai mempengaruhi kecepatan putaran rotor. Kedua, jika medan magnet diarahkan di atas kumparan, maka putaran rotor lebih lambat dibandingkan dengan medan magnet yang diarahkan di bawah dan di samping kumparan. Ketiga, semakin dekat jarak antar magnet dan kumparan, maka putaran rotor akan semakin cepat. Dan keempat, semakin banyak jumlah lilitan, maka putaran rotor akan semakin lambat.